Au. Aduh, buset, sampai batuk dah. Cerita bermula dari sebuah rumah gubuk bilik bambu kecil. Rumah yang letaknya nampak menyeramkan jika dilihat dari pandangan mata orang normal biasa. Bagaimana tidak? Karena kanan, kiri, depan, dan belakang, semua tetangganya hanya gundukan-gundukan tanah merah yang ditancapi papan nisan. Benar, tanah itu adalah sebuah area tanah pemakaman umum. Namun, untuk Samsul, istri dan satu anak laki-lakinya, rumah itu adalah yang terbaik. Samsul adalah seorang penjaga makam yang merangkap sebagai tukang gali kubur. Karena itu ia diperbolehkan secara cuma-cuma untuk bisa membangun gubuk kecilnya di sekitaran area makam yang ia jaga. "Pak, beras kita sudah mau habis. Udah gak cukup untuk masak," tegur Lasri pada suaminya yang sedang mengasah cangkul di gubuk bagian belakang rumahnya. "Minta dulu lah Bu sama Pak Haji. Nanti kalau ada yang mati baru Bapak bayar," jawab Samsul yang memang pendapatannya tergantung dari jasa gali kubur yang datang. "Ibu malu Pak, sudah cukup banyak kita berhutang di sana. Takutnya gak dikasih lagi," tutur Lastri yang seakan enggan untuk menambah hutangnya kembali. Bu, gak mungkin ibu gak dikasih hutangan lagi. Pak Haji itu sudah tua. Toh nanti Bapak juga yang bakal nguburin dia," jawab Samsul sedikit kesal. Lastri termanyu nampak kesal, terlebih dengan ucapan yang tidak pantas dari suaminya. Tak lama, dalam sela kesibukan Samsul mengasah cangkul, ia nampak melihat beberapa orang mendatangi area pemakaman. Mereka segera bersila dan berdoa di salah satu pusara makam. "Ini dia, pucuk dicinta, pulang pun tiba," ucap Samsul dengan mata yang berbinar. Samsul segera mengambil arit yang terselip di dinding anyaman bambu rumahnya. Ia mulai berjalan menghampiri beberapa orang yang nampak khusyuk membaca doa. Tanpa basa-basi, dengan cekatan, ia membabat beberapa rumput di gundukan tanah makam yang sedang didoakan itu. Sampai akhirnya mereka yang membaca doa pun selesai. Mang Samsul," tegur pria muda yang baru saja selesai membaca doa. "Iya Den Heri, duh maaf nih Mamang ngalangin Aden sedikit. Biasa nih Mamang lagi tugas bersihin makam-makam di sini," pungkas Samsul yang seakan sibuk membabat rumput-rumput yang terlihat memanjang. Namun pandangan Heri nampak sedikit terbingung karena rumput-rumput yang tumbuh di pusara makam orang tuanya nampak sudah memanjang seakan baru saja akan dibersihkan oleh Mang Samsul. "Jadi ngerepotin Mang Samsul nih saya. Oh iya, ini buat Mang Samsul beli rokok," ucap Heri yang segera memberikan uang tips untuk Mang Samsul. "Duh, gak usah Den, ini udah tugas saya ngurusin semua makam di sini." "Gak apa-apa Mang Samsul, sekali-kali saya kan sibuk di kota. Justru saya kebantu sama Mang Samsul bisa ikut ngurus makam orang tua saya," tutur Heri. "Waduh, ya sudah deh kalau Aden maksa. Makasih Aden," ucap Samsul yang menerima uang pemberian Heri. Setelah Heri sekeluarga pergi, Samsul pun segera berjalan kembali ke gubuknya. Ia pun dengan semangat memanggil istrinya. Lasri," teriak Samsul mencari istrinya. Tak lama Lasri segera menghampiri Samsul. "Iya Pak, kenapa?" "Nih, kamu belanja Gi. Hari ini gak usah kasbon sama si Haji," ucap Samsul memberikan uang yang ia dapat. "Wah, syukurlah. Ya sudah, Lasri langsung belanja ya Pak. Takut si Dede keburu pulang sekolah, belum ada lauk soalnya buat dia makan." Baru saja Lasri akan beranjak, Samsul kembali berucap, "Bu, jangan lupa beli telur bebek sama madu ya." "Tumben, buat apa Pak telur bebek sama madu?" tanya Lasri bingung. "Ya masa Bapak nyangkulin tanah makam terus? Bapak kan kangen juga pengen nyangkulin Ibu," ucap Samsul merayu. Lasri yang memang nampak senang karena kebutuhan dapurnya tercukupi, ia pun menuruti untuk mencukupi kebutuhan suaminya. Selang beberapa hari, Samsul kedatangan seorang tamu di gubuknya. Tamu yang nampak asing ia pandang. Namun sepertinya tamunya itu seorang yang terlanjur kaya. Tergambar dari pakaian yang ia kenakan.
Terlebih sebuah sedan mewah yang tamunya itu naiki menegaskan bahwa dia terbebas dari jurang kemiskinan. "Bapak ini siapa?" tanya Samsul. "Saya Bambang, Pak." "Begini Pak Samsul, saya punya peluang bisnis untuk Bapak," tutur pria berkemeja rapi itu. "Bisnis? Bisnis apa yang bisa tukang gali kubur lakukan selain nguburin mayat, Pak?" tanya Samsul bingung. "Justru itu, Pak. Saya jauh-jauh ke sini, bisnisnya sesuai di bidang pekerjaan Bapak. Mudah, namun hasilnya besar. Saya pastikan setelah ini hidup Bapak sekeluarga terjamin," tutur Bambang. Samsul semakin bingung dengan ucapan tamu mewahnya itu. "Intinya bisnis seperti apa, Pak? Saya kurang mudeng kalau bicaranya muter-muter," tegas Samsul yang semakin bingung dengan arah obrolan mereka. Pak Samsul hanya perlu mengambil kain pengikat kepala jenazah, tutur si pria itu sedikit berbisik. Mendengar itu Samsul terkejut. Ia nampak emosi dan marah. "Saya pikir bisnis seperti apa? Jangan-jangan Bapak ini kaya dari hasil persugihan ya?" Tidak, saya tidak mau ikut-ikutan masalah seperti itu," tegas Samsul yang emosi. Bambang hanya tersenyum sinis atas hentakan emosi dari Samsul. "Siapa tahu Pak Samsul berubah pikiran, segera hubungi saya ya," ucap pria itu sembari menaruh kartu identitas diri di atas meja. Pria itu pun segera keluar dan berlalu pergi, menyisakan Samsul yang masih terdiam mencoba menurunkan emosi dari setiap hembusan asap rokok yang ia kepulkan tak beraturan. Hari berlalu, nampak Samsul termenung di bawah pohon kelapa yang tumbuh menjulang di area pemakaman. Tentu, Samsul sedang memikirkan ekonomi keluarganya yang semakin sulit. Sampai akhirnya lamunannya terpecah ketika Samsul mendengar sebuah pengumuman dari speaker masjid yang menggema. Sebuah berita kematian yang juga akan menjadi berita penghasilan untuk Samsul. Tanpa menunggu, Samsul segera memulai penggalian. Sesampainya, 2 orang warga yang datang dengan membawa batang bambu untuk ukuran kedalaman liang lahat. "Wah, emang mantap dah Bang Samsul mah. Ukuran jenazahnya belum datang, lubangnya udah dalam aja," tutur Solikin, salah satu warga yang memberikan batang bambu hasil mengukur dari jenazah yang akan dibenamkan. "Sejujurnya, saya nggak butuh bambu ukuran jenazah yang kalian bawa itu. Cukup mendengar siapa yang mati, saya sudah tahu ukuran tinggi badannya berapa," tutur Samsul dalam selanya mencangkul. "Coba, tinggi saya berapa Bang Samsul?" tanya Misro yang ragu dengan ucapan Samsul. "Kamu tunjuk aja di mana kamu mau saya kubur. Biar sekalian nih saya gali," kesal Samsul. "Ah, bercandanya ngeri amat Bang Samsul. Tapi Mang, apa Mang Samsul nggak takut termalam? Si Pardi kan meninggalnya karena kecelakaan kerja. Kepalanya terbelah, tertembus mata gerinda yang terpental," tutur Solikin. Sejenak Samsul menghentikan kegiatannya. "Saya mah lebih takut kalau disamperin sama Pak Haji. Soalnya hutang saya di sana banyak," jawab Samsul. Akhirnya liang lahat itu pun terbentuk rapi sesuai dengan kemampuan Samsul yang memang profesional dalam bidangnya menggali hutang. Menggali lubang maksud saya. Cukup lama sampai akhirnya iring-iringan jenazah pun datang. Samsul pun konsekuen dalam bekerja. Bahkan ia turut serta dalam menurunkan jenazah ke liang lahat. Nampaknya memang Pardi tewas karena luka yang berat di bagian kepalanya. Terlihat dari kain kafan bagian atas kepala yang memerah akibat darah yang masih merembas. Namun, entah apa yang ada di pikiran Samsul. Dengan lihai dan berhati-hati, ia tarik dan menyembunyikan kain tipis pengikat ikatan kepala kain kafan jenazah itu pada selipan kaos lengan panjangnya. Sesampainya acara penguburan itu selesai, Samsul segera kembali ke gubuknya. Ia mencari kartu nama yang tergeletak di meja tengah rumahnya. Tak sulit untuk ia temukan sebuah kartu yang berisikan identitas diri dengan nomor gawai yang tertera di bawahnya. Segera ia menghubungi pria itu. Sore harinya Bambang pun kembali datang ke gubuk Samsul. Samsul pun sengaja menyuruh Lastri dan anaknya untuk berbelanja ke warung agar istri dan anaknya itu tak mengetahui perkara bisnis yang ia lakukan dengan Bambang. Setelah dirasa aman, barulah mereka mulai berbicara. "Saya sudah menduga Samsul, cepat atau lambat kamu pasti butuh dengan uang," tawa Bambang yang kegirangan. "Iya,
Saya sudah pusing. Hutang saya sudah bertumpuk di mana-mana. Nah, ini yang kamu mau kan? Ucap Samsul, mengeluarkan kain pengikat kepala jenazah yang ia ambil pada penguburan Pardi. Terlihat kain itu berwarna kemerahan. Nampak Bambang tersenyum bahagia melihat kain ikat kepala itu. Karena apa yang diambil Samsul lebih dari yang ia harapkan. Wah, bagus Samsul. Aku akan membayarmu dengan sesuai atas pekerjaanmu ini. Bambang segera membuka koper yang ia bawa. Nampak ia mengeluarkan beberapa tumpuk uang. Samsul terbelalak melihat uang yang begitu banyak di hadapan pandangan matanya. Ini untuk saya semua, ucap Samsul yang terbelalak tak percaya. Bambang pun mengangguk dengan tersenyum. Karena kebetulan ikat yang kau dapatkan ini bernodakan dari darah jenazah itu. Semakin jenazah itu tewas tak wajar, semakin besar pula aku berani membayarnya Samsul. Kalau tahu hasilnya banyak seperti ini, kenapa nggak dari dulu saja kita ketemu? Jawab Samsul yang kegirangan. Tapi tunggu, jangan senang dulu Samsul. Bisa saja pemilik ikat kepala jenazah ini tak terima dan muncul untuk mengganggumu. Tutur Bambang yang menyela kesenangan Samsul. Apa? Kenapa Bapak nggak bilang dari awal kalau resikonya juga berat? Ucap Samsul yang tiba-tiba menjadi takut kebingungan. Kalau saya beritahukan dari awal, mana mungkin kamu mau melakukannya. Tapi tenang saja Samsul, saya punya penangkalnya. Ini, kau tempel benda ini di setiap pintu dan jendela rumahmu. Dan jangan biarkan istri atau anakmu keluar pada malam hari. Maka kau sekeluarga akan baik-baik saja. Tutur Bambang memberikan beberapa paku yang terbuat dari besi kuningan. Sedikit Samsul merasa tenang atas solusi dari teman bisnisnya itu. Setelah urusan transaksi mereka selesai, Bambang pun berlalu pergi meninggalkan gubuk Samsul. Tak berselang lama, Lasri dan anaknya datang. Loh, tamunya kemana Pak? Ini saya baru selesai beli kopi di warung. Tegur Lasri yang melihat Samsul hanya terduduk sendiri. Lasri, cepat ke sini. Kamu lihat ini Lasri. Teriak Samsul memanggil istrinya untuk mendekat. Wah, uang siapa Pak banyak sekali? Heran Lasri melihat uang yang bertumpuk di hadapan suaminya. Ini uang kita Lasri. Kita kaya Lasri. Ucap senang Samsul dengan uang yang terselip pada kepalan tangannya. Akhirnya Pak, hidup kita gak susah lagi. Tapi sejenak Lasri terdiam heran. Uang sebanyak ini Bapak dapat dari mana? Tanya Lasri yang kebingungan. Sudah Lasri, kamu gak usah banyak tanya. Yang kamu harus tahu, besok bayar semua hutang kita di warung. Dan jangan lupa, kamu senangkan diri dengan uang-uang ini. Tutur Samsul yang merasa kaya mendadak dalam hitungan jam. Malam pun tiba, nampak hawa malam ini sedikit terasa berbeda. Di gubuk kecil Samsul yang berada di area tanah pemakaman. Pak, kok ibu rasanya merinding begini ya? Tumben banget. Sudah bertahun-tahun tinggal di sini, tapi baru kali ini perasaan ibu ngerasa gak enak. Tutur Lasri yang terbaring di ranjang bersama Samsul dan anak laki-lakinya yang nampak sudah terlelap lebih dulu. Ibu kan belum belanja kalung emas, jadi kayaknya ibu masih kepikiran. Tutur Samsul coba menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya dia pun sedang merasa gelisah tak tenang. Bunyi ledakan keras tiba-tiba membuat Lasri dan Samsul terperanjat. Pak, suara apa itu keras banget? Tanya Lasri yang terkaget. Bu, aku takut. Ucap anak laki-lakinya yang juga terperanjat bangun karena suara ledakan itu. Samsul terperangah, terasa aliran darahnya memompa keras, membuat jantungnya terus berdebar. Pak, hei, kok Bapak malah ngelamun? Coba Bapak cek dulu. Takutnya rumah kita ada yang roboh, tegur Lasri karena suaminya hanya terdiam melongo. Iya Bu, Bapak coba lihat dulu ya. Samsul pun segera bergegas keluar dari kamarnya. Ia mengambil senter yang tergeletak di meja. Setiap sudut gubuk kecilnya ia terangi, mencoba mencari sisa-sisa ledakan keras yang ia dengar. Namun tak ada yang berubah, gubuk kecil itu nampak masih terlihat kokoh. Sejenak ia terdiam dengan perasaan yang ia rasakan sedari tadi menggelayuti pikirannya.
tentang ucapan Bambang bahwasanya bisa saja jasad Pardi tak terima jika ikat kepala kafannya telah Samsul ambil. Dengan rasa takut yang bercampur rasa penasaran, Samsul mulai berjalan perlahan menuju sela jendela depan gubuknya. Dari situ, dia mampu melihat ke arah luar, di mana gundukan-gundukan tanah makam berjejer di sepanjang matanya mampu memandang. Gelap yang sedikit samar diterangi rona bulan malam itu. Benar saja, apa yang ia takuti terjadi. Samsul melihat gundukan tanah merah yang baru saja tadi siang ia buat, kini sudah sedikit terkoyak dengan kepulan asap yang masih cukup tebal. Tanah itu nampak masih bergetar. Semakin lama Samsul terfokus melihatnya. Sesuatu nampak mulai menggeliat, seakan ingin mencoba keluar dari gundukan tanah itu. Satu persatu, tangan-tangan kotor penuh lumpur menyembul keluar. Samsul semakin terkesima dengan pandangannya, hingga sesuatu yang sedari tadi mencoba keluar dari gundukan tanah itu benar-benar menunjukkan keutuhannya. "Pak Pardi!" sentaknya dengan mata yang membulat lebar. Pardi bangkit dengan rupa sosok setengah pocong, hanya kaki sampai pinggangnya yang terbalut kain kafan bercampur tanah. Dari pinggang sampai ujung kepala, kain kafan itu terbuka, memperlihatkan kulit badannya yang kotor, serta kening kepalanya yang nampak pecah, masih mengucurkan darah. Mata putih padamnya menatap tajam ke arah Samsul berada. Samsul yang tak kuasa dengan penglihatannya, ia bergegas kembali ke dalam kamar dan langsung membenamkan diri di balik selimut. "Pak, Bapak kenapa lari-lari kayak orang ketakutan? Terus bunyi keras apa yang tadi terdengar?" tanya Lastri pada suaminya yang tiba-tiba datang langsung meringkuk. "Bu, ingat ya, mulai malam ini Ibu dan Dede jangan pernah keluar dari dalam rumah kalau di luar sudah gelap," tutur Samsul. "Emang kenapa, Pak? Sebenarnya ada apa? Kok Bapak tiba-tiba aneh begini sih?" "Ingat kata-kata Bapak. Sudah, ayo kita kembali tidur," jawab Samsul tegas. Keesokan pagi, Lastri segera menuju ke pemukiman. Ia mendatangi lapak sembako Pak Haji guna membayar hutang-hutangnya selama ini. Serta ia pun kembali berbelanja dengan jumlah cukup banyak. "Berasnya sekarung, sama telurnya satu peti. Jadi totalnya berapa Pak Haji?" tanya Lastri dengan menghitung uang yang nampak semuanya memerah dari selipan gepok yang ia genggam. Pak Haji pun terpelanga melihatnya, seakan ia tak yakin atas pandang yang ia dapat. Lastri yang kerap kali datang untuk berhutang, kini ia datang dengan membawa banyak uang. "Pak, kok Pak Haji malah ngelamun?" tegur Lastri. "Oh iya, semuanya jadi 3 juta, termasuk hutang dan belanjaan kamu hari ini. Tapi Lastri, ngomong-ngomong, kok kamu jadi banyak uang? Kamu habis dapat warisan ya?" tanya heran Pak Haji. "Mungkin Pak Haji, saya juga kurang paham. Ya mungkin benar suami saya dapat warisan. Saya sih taunya cuma dikasih uang. Ya saya pergunakan untuk semestinya," tutur Lastri yang memang ia tak tahu dari mana uang suaminya berasal. Dalam satu hari, Lastri menjelma menjadi orang yang berbeda. Kini ia nampak terasa lebih dihormati. Lastri pun senang dan bersyukur atas perubahan hidupnya yang tiba-tiba. Setengah 7 malam, dari gubuk Samsul masih bisa terdengar sebuah berita duka bahwa adanya warga yang kembali meninggal. Kali ini, Samsul tak seperti biasanya yang cekatan. Ia nampak termenung seakan enggan. "Pak, kok Bapak masih diam? Itu kan udah diumumin, ada yang meninggal. Biasanya Bapak cekatan langsung gali lubang lahatnya," tegur Lastri. "Ya kali besok Bu di kuburnya," jawab singkat Samsul. "Itu kan yang meninggal Bokrawi Pak. Dia itu hidup sebatang kara. Biasanya kalau nggak ada keluarga yang ditunggu, pasti malam ini pun langsung dikebumikan," tutur Lastri. Samsul hanya terdiam termenung. Bukan perkara menggali kubur yang membuat ia enggan, namun ia takut akan kehadiran sosok Pardi yang bangkit menjadi sosok setengah pocong yang mengerikan. "Bang Samsul!" Terdengar gedoran di pintu dengan memanggil namanya. Samsul pun segera bangkit dan membuka pintu. Ternyata itu Solikin dan Misro dengan tangan yang membawa bambu ukuran jenazah. "Bang Samsul, tumben amat, biasanya cekatan kalau dengar orang meninggal," ucap Solikin karena Samsul masih berdiam dalam gubuknya. "Bu, bukannya besok ya di kuburnya?" jawab Samsul terbata.
Malam ini juga Bang Samsul, Bokrawi kan gak ada sanak saudara yang harus ditunggu. Jenazah lebih cepat dikebumikan lebih bagus. Nah, ini ukurannya, ucap Solikin. Baik kalau begitu, saya ambil cangkul sebentar ya. Kami langsung pamit Bang Samsul, soalnya di sana kekurangan orang untuk bantu memandikan dan mengafani jenazah, setelah Misro. Lah, saya gali kubur sendirian dong, ucap Samsul bingung. Bang Samsul kan sudah biasa gali sendiri, katanya juga profesional. Bahkan ukuran jenazah setiap warga saja sudah tahu sebelum mereka meninggal, setelah Solikin. Seiring Solikin dan Misro pergi, seiring pula dengan pikiran Samsul yang berkecamuk. Seakan duri kini harus ia telan atas ucapan sombongnya di kala lalu. Entah apa yang ada di pikiran Samsul, mungkin untuk berjaga, ia mencabut satu paku kuningan yang menjadi benteng pertahanan gubuknya dari aura gaib. Samsul mulai berjalan sendiri dengan menenteng cangkul ke arah tengah pemakaman. Bunyi cangkul mulai mencongkel tanah. Nampak Samsul terburu dengan kegiatannya menggali kubur malam ini. Terasa angin mulai berhembus keras, menggerayangi setiap jengkal kulit, membuat setiap bulu kuduk yang menempel terbangun. Samsul! Terdengar suara serak terbawa angin, membuat Samsul serentak menghentikan kegiatannya. Ia mencoba menelisik sumber dari suara sapaan itu, namun hanya gundukan-gundukan tanah yang terdiam membisu di setiap jengkal matanya memandang. Kembalikan Samsul! Kali ini suara itu mampu memalingkan tatapannya ke arah pohon beringin besar di ujung pemakaman. Samsul tersontak dengan kehadiran sosok Pardi yang berdiri di antara sulur-sulur beringin yang menggantung mengayun tersibak angin. Pergi kau! Ucap Samsul dengan mengacungkan paku kuningan yang sengaja ia bawa. Sosok setengah pocong itu pun tersenyum dengan wajah kotor serta darah yang mengalir dari belahan keningnya yang retak. Perlahan, sosok itu memudar dan menghilang. Samsul segera melanjutkan pekerjaannya. Ia terus menggali tanah untuk liang lahat Bokrawi. Namun tanpa dia sadari, satu jendela gubuknya luput dari penjagaan karena paku kuningannya Samsul ambil untuk perlindungan dirinya sendiri. Membuat celah untuk sosok pocong setengah badan itu mampu menyelinap masuk. Lastri! Terdengar suara Samsul memanggil sedikit menyentak dari ruang tengah. Lastri beserta anak laki-lakinya yang belum tertidur pun segera menghampiri suara panggilan itu. Lastri melihat Samsul sudah terduduk sendiri di bangku meja tengah gubuknya. Cepet banget Pak galinya, tanya Lastri yang segera menyuguhkan kopi hangat. Bu, itu bukan Bapak. Mukanya serem banget, ucap anak laki-laki Samsul yang nampak takut dan bersembunyi di balik badan ibunya. Kunci dalam kamar anak itu Lastri, ucap yang keluar dari mulut Samsul yang tatapannya nampak penuh amarah. Lastri yang memang penurut, ia segera membawa anaknya masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari luar. Sehentak dari bunyi kunci yang mengancing, sentak pula tiba-tiba Samsul mendekap tubuh Lastri. Mas, Dede belum tidur loh. Lastri, aku kangen sama kamu. Lastri yang merasa memang suaminya itu sedang membutuhkannya, ia berbalik badan dan mulai perlahan membalas jamahan mesra dan ciuman dari suaminya. Bunyi pintu terbanting. Lastri! Bunyi benturan dan teriakan itu membuat Lastri yang tadinya terhanyut membuka mata. Dari ekor matanya ia mampu menatap. Ternyata Samsul suaminya yang telah mendobrak pintu. Lastri tersentak karena suaminya kini menjadi dua. Mata Lastri membulat lebar karena kini mata besarnya menatap yang sedari tadi ia peluk dan cium. Wajahnya kini perlahan telah berubah mengerikan. Bukan Samsul suaminya lagi, melainkan sebuah wajah penuh lumpur dengan darah yang mengalir dari keningnya yang retak. Begitu dekatnya pandangan Lastri berhadapan dengan wajah mengerikan itu, membuat Lastri terkulai tak sadarkan diri. Jangan ganggu keluargaku, pergi kau, teriak Samsul ke arah sosok pocong setengah badan dengan tangannya yang mengacungkan paku berwarna kuning pekat. Sosok itu tersenyum menyeringai. Kaulah yang telah menggangguku Samsul, ucap sosok itu sebelum menghilang. Samsul pun segera menghampiri dan menggotong Lastri yang terkulai lemah ke dalam kamar.
Tak lama, terdengar suara-suara warga pengiring jenazah tiba. Samsul lekas keluar kembali ke pelataran pemakaman untuk menyelesaikan tugasnya membenamkan jasad Bukrawi pada malam itu juga. Namun seakan kejadian teror tadi tak begitu berarti baginya. Kembali, Samsul menarik dan menyembunyikan tali pengikat kepala jenazah Bukrawi. Keesokan harinya, Samsul langsung menghubungi Bambang untuk kembali bertransaksi. Wow, semakin bagus saja apa yang kau dapat, Samsul. Tali ikat jenazah dari orang yang bertuah. Ini bagus untuk menjadi pelantara kekayaanku. Nah, ini bagianmu, Samsul. Ambillah, ucap Bambang kegirangan. Samsul sedikit heran dari mana Bambang tahu, karena dari mata Samsul ikat kepala kafan jenazah itu hanya putih polos. Namun Samsul tak peduli dengan hal itu. Dalam pikirannya, di satu sisi hidupnya kini lebih dari berkecukupan. Namun di sisi lain, ia telah membawa keluarganya terseret atas teror dari konsekuensi yang ia lakukan. Ini mungkin yang terakhir, saya sudah merasa cukup. Saya akan memulai hidup baru di tempat yang lebih baik, tegas Samsul. Tak semudah itu, Samsul. Kamu itu sudah basah dan tak mungkin akan kering kembali. Mereka akan tetap menerormu kemanapun kau pergi. Cuma aku yang bisa membuat benteng pertahanan agar kau selamat, tegas Bambang. Tapi kenapa keluargaku ikut terseret ke dalam masalah ini? Ucap Samsul yang termenung. Sejenak Bambang mencermati, namun bukan ucapan Samsul yang ia cermati, melainkan lekuk tubuh Lastri yang nampak menggoda tak henti ia pandang. Begini saja Samsul, agar anak dan istrimu aman, saya akan membantumu mengurusi mereka. Nanti sesekali kau bisa datang untuk menemui mereka, ucap Bambang. Samsul sejenak menimbang-nimbang, seandainya ia pindah rumah pun percuma, sosok itu akan terus menerornya. Tak ada pilihan lain untuk ketenangan dan keselamatan keluarganya. Bambanglah orang yang paling tepat untuk bisa menjaga Lastri dan anaknya. Samsul segera memanggil Lastri dan anaknya untuk segera berkemas. Sebenarnya ini semua ada apa sih, Pak? Kok Bapak jadi begini? Bisa-bisanya Bapak menitipkan aku dan anak kita ke orang lain. Kami senang hidup sederhana di gubuk ini, asal kita selalu bersama, Pak. Tutur Lastri yang nampak enggan meninggalkan gubuk rumah dan suaminya. Lastri, ada yang tak bisa kuceritakan padamu, tapi percayalah Lastri, apapun yang kulakukan demi keluarga kita, setelah semuanya selesai, aku pasti akan menjemput kalian untuk kembali hidup bersama, tutur Samsul. Akhirnya Lastri pun menurut. Ia percaya dengan apa yang suaminya ucapkan. Lastri dan anaknya berlalu pergi dengan sedan mewah bersama Bambang. Kini meninggalkan Samsul sendiri yang meninggali gubuk kecil di area pemakaman. Malam itu Samsul terduduk sendiri di meja tengah gubuknya. Ia merasakan sepi yang sangat karena tak adanya Lastri dan anaknya yang biasanya ada menemani dalam setiap keseharian Samsul. Bunyi piring-piring berjatuhan dari arah dapur membuat Samsul terperanjat kaget. Ia segera terbangun dan mulai berjalan perlahan menuju arah dapur gubuknya. Kini terlihat semua piring dan gelas kaca yang pecah berserakan. Ketika ia bangkit berniat untuk membuang serpihan piring pecah pada sebuah wadah dekat pintu belakang. "Pak," suara Lastri yang memanggil. Samsul pun sedikit membuka pintu untuk memastikan. "Lastri," ucap Samsul terkaget melihat istrinya berdiri sendiri di tengah pemakaman. "Lastri, apa itu benar kamu, Lastri? Kenapa kamu kembali lagi, Lastri?" teriaknya dari balik pintu belakang yang sedikit ia buka. Samsul masih enggan untuk menghampiri. "Iya, Pak, aku gak betah, jadi aku kembali pulang. Pak, ayo sini bantu aku, Dede jatuh di sana," ucap Lastri yang berdiri di tengah area pemakaman dengan tangan yang menunjuk ke arah ujung pemakaman. Samsul yang awalnya ragu karena mendengar anak laki-lakinya terjatuh, ia tak berpikir panjang lagi. Bergegas ia keluar dari gubuk dan menghampiri Lastri. Namun ketika mereka tepat berpandangan, sosok Lastri mulai berubah. Kulit wajahnya mengendor, rambut hitamnya berubah menjadi putih menguban yang mengembang acak-acakan. Kini Lastri telah berganti wujud seutuhnya menjadi sosok nenek tua dengan mulut merah mengunyah sirih.
Apa kau mencariku, Samsul? Ucap sosok nenek tua dengan tawanya yang khas. Amborawi? Samsul terperangah. Samsul yang gelisah mencoba berlari kembali ke arah gubuknya. Dengan langkah cepatnya yang terhuyung menerabas setiap gundukan-gundukan tanah yang terhampar. Naas, kini satu sosok pocong setengah badan sudah berdiri kokoh menutupi pintu belakang rumahnya. Samsul nampak gemetar ketakutan. Pardi, maafkan aku Pardi, ucap Samsul yang bersimpuh meminta ampun. Sosok pocong setengah badan itu mulai melayang, mendekati, diiringi dengan sosok nenek Mbok Rawi yang juga melayang mendekati dari arah belakang Samsul. Terasa sesak setiap hirupan napas yang Samsul paksakan, membuatnya terkulai tak sadarkan diri. Namun, di sisi lain, tak berbeda dengan kondisi Samsul, Lastri pun mengalami derita di tempat yang awalnya dikira sebagai tempat terbaik untuknya berlindung. Bambang menunjukkan kebiadaban aslinya. Bambang yang memang sedari awal tergoda dengan Lastri, kini ia leluasa menjamah tubuh Lastri. Lastri hanya mampu menangis menahan jijik dari setiap sentuhan Bambang pada tubuhnya. Hari berlalu, bulan berganti, Samsul terus diselimuti rasa takut. Setiap malam tiba, ia hanya bisa terus bersembunyi dalam gubuk tuanya. Pada suatu hari, Samsul yang rindu akan anak dan istrinya, ia mendatangi kediaman Bambang, sebuah rumah yang nampak megah bak istana dengan ornamen-ornamen patung macan hitam di tiang pintu gerbang. Bambang pun menerima dan mempersilahkan Samsul untuk masuk dan bertemu dengan Lastri dan anaknya. Bambang pun meninggalkan mereka bertiga dalam sebuah ruangan di rumahnya. Namun terlihat tubuh Lastri semakin kurus dengan raut wajahnya yang murung. Seakan Lastri tertekan dan tak bahagia tinggal di sini. Kamu kenapa Lastri? Ucap Samsul menatap wajah istrinya yang sendu. Apa yang sebenarnya sudah Bapak lakukan? Apa Bapak telah menjual kami untuk uang? Ucap Lastri yang tertunduk terisak. Lastri, aku begitu sayang dengan kalian. Tak mungkin aku seperti itu. Aku hanya minta kau bersabar menunggu urusanku selesai, ucap Samsul. Menunggu apa, Mas? Menunggu aku hamil dan melahirkan anak dari bajingan itu. Lastri yang sedikit menyentak dengan tangisnya. Samsul tertegun dengan sentakan Lastri, matanya kosong seakan berkaca-kaca penuh tanya. Aku sendiri sudah merasa jijik dengan tubuhku, Mas. Orang yang kau anggap teman itu, dia menodaiku berulang kali. Lastri yang semakin tertunduk penuh isak. Mata Samsul memerah penuh kebencian. Ia bangkit dan mencari-cari keberadaan Bambang. Bambang! Samsul berteriak di setiap seluk-beluk rumah besar itu. Setiap pintu ia dobrak, namun Bambang tak jua terlihat batang hidungnya. Ketika Samsul mulai putus asa, ia melihat sebuah tangga yang mengarah ke ruang bawah rumah besar itu. Ia perlahan berjalan menuruni satu persatu anak tangga yang tersusun rapi. Kini, Samsul berhadapan dengan sebuah pintu kayu yang nampak kokoh dengan hiasan beberapa ikat kepala kain kafan yang menggantung. Samsul semakin yakin Bambang berada di balik pintu kayu itu. Bunyi pintu ketika Samsul dorong. Gelap, ruangan itu gelap, hanya sedikit samar dari sebuah remang cahaya lilin yang menyala di ujung ruangan itu. Bambang, keluar kau, dasar biadab, teriak Samsul yang mulai berjalan masuk. Samsul mengambil lilin yang terbakar itu, ia gunakan untuk memantau setiap sudut gelap di ruangan itu. Samsul terperanjat kaget karena cahaya lilin yang ia edarkan menangkap satu sosok pocong yang terbaring di ruangan itu. Namun, wajah terselip di antara lipatan kain kafan itu adalah wajah Bambang. Perlahan Samsul mundur. Sosok pocong Bambang yang tadinya terbaring, kini ia mulai bangkit. Mata Bambang pun memutih padam, seakan memang Bambang selama ini adalah mayat. Samsul, mendekatlah. Ikutlah sepertiku. Serahkan jiwamu dalam perjanjian ikat tali pocong. Semua keinginanmu akan tercapai, Samsul. Suara serak dari Bambang yang kini rupanya menjadi pocong utuh. Samsul tergetar hebat, keringatnya mengalir deras. Tidak,
Samsul berlari keluar meninggalkan ruangan bawah tanah itu. Ia mengajak istri dan anaknya untuk segera meninggalkan rumah persugihan itu. Namun, setelah kejadian itu, seakan setiap paku kuning yang ia tancapkan di setiap sudut gubuk rumahnya kehilangan kemampuan. Samsul semakin sering diteror sosok pocong setengah badan dan sosok nenek tua Mbok Rawi. Dimanapun Samsul bersembunyi, namun hanya Samsul yang mampu melihat sosok-sosok itu. Lasri dan anaknya hanya heran melihat suaminya setiap malam berteriak tak jarang sampai berlari ke sana sini, seakan ia ketakutan sedang dikejar sesuatu. Sampai akhirnya Samsul tak kuasa, ia harus kehilangan kewarasan dan menjadi gila. Pada akhirnya istri dan anaknya memutuskan kembali ke rumah orang tua mereka, menyisakan Samsul yang tetap sampai saat ini menjadi orang yang tak waras mendiami di area pemakaman itu. Akhir dari cerita, uang dapat membelikanmu barang-barang mewah, tetapi ketika ada sesuatu yang tak ternilai harganya seperti kehidupan, cinta, dan kebahagiaan, bahkan uang pun tidak dapat membelinya kembali. Jadi tetaplah bersyukur dan percaya akan proses-proses perjuangan. Suatu saat pasti akan menumbuhkan buah dari hasil perjuangan itu sendiri. Wassalam, Sampurasun.